Karena itulah bila terjadi satu perbedaan pendapat atau bahkan memicu perselisihan, perdebatan, dan di antara keelokan insan beriman itu adalah menghadirkan sifat islah, menghadirkan kedamaian yang menyatukan, menghadirkan satu bentuk perbaikan yang mempersaudarakan. Untuk itu, dari mungkin tadi sharing, saya tidak bermaksud juga mengajari, karena sadar diri ilmunya masih sedikit, ya, dan juga sadar diri bahwa kondisi kami secara pribadi mungkin berasal dari keluarga yang biasa saja, juga tidak terlampau istimewa, tapi kedalaman cinta terhadap Al-Quran mendorong kita semua untuk mencoba menampilkan sisi keimanan kita. Di sini saya ingin menghimbau kepada seluruh kalangan tanpa kecuali untuk menghentikan seluruh bentuk perdebatan, sifat-sifat yang mengarahkan kepada perpecahan, yang dipicu oleh polemik-polemik tentang nasab dan sebagainya. Saya kira cukup selesai. Alangkah lebih baik dihentikan saja, karena kita semua adalah mulia. Kita satu bangsa, satu negara, satu ikatan iman. Akan lebih baik bila seluruh problem itu kita tepikan, selesai, dan menghadirkan islah. Saya sangat mencintai dan Masya Allah negeri ini dibangun dan juga dirangkai dengan rangkaian yang sangat indah. Di antara saham terbesar untuk merangkai negeri ini adalah saham keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya banyak sekali nasab-nasab tersambung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kontribusi besar akan terlahirnya negara kesatuan Republik Indonesia, baik di masa perjuangan, penyusunan bagian-bagian yang membentuk NKRI, lambang negara, dan yang lainnya. Bahkan embrio awal berdirinya Indonesia itu juga ya yang menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara, yang memberikan pendalaman-pendalaman, pengajaran-pengajaran tentang bagaimana implementasi ketauhidan dalam membela negara, revolusi jihad dan sebagainya. Itu seluruhnya teman-teman sekalian tanpa kecuali mengacu pada ulama-ulama kita, dan juga mereka diantaranya tersambung nasabnya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dari jalurnya Ba'alawi, apakah dari jalurnya Wali Songo, seluruhnya memiliki kemuliaan yang kita cintai. Dari manapun, saya mengajak akan lebih baik perdebatan itu ditepikan. Mungkin Allah menginginkan dan menghendaki itu semua terjadi supaya kita saling mengenal siapa yang selama ini nggak pernah kelihatan. Dari yang nasabnya Wali Songo, yang tersambung juga pada jalur-jalur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun juga dari Ba'alawi yang belum diketahui, ternyata banyak ulama-ulamanya yang meneduhkan, yang punya kitab-kitab yang disyarah juga oleh ulama-ulama kita. Saya harap ini adalah satu potensi untuk menyatukan, bukan memecah belah. Kita punya persoalan yang banyak sekarang harus kita hadapi. Persoalan keumatan, tentang judi online, tentang pinjol, keresahan di masyarakat. Saya kira tidak perlu kita tambah lagi dengan banyaknya polemik-polemik yang tidak penting untuk hadir, sehingga menghambat kemajuan, kecerahan, dan juga ketentraman yang selama ini kita harapkan. Kalau setiap guru hanya membuat ataupun dibuat konten oleh orang lain dengan menghadirkan banyak perdebatan seperti itu, maka apa yang didapatkan oleh umatnya? Saya mohon maaf bila ditemukan kata-kata yang tidak tepat. Mohon dianggap sebagai sesuatu yang bisa diperbaiki, tidak ada maksud lain dari apa yang kami sampaikan. Saya kira semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita, merahmati negeri kita, dan menyatukan kita dalam kebaikan untuk membangun negeri ini bersama-sama, mencintai negeri ini, dan menjadikan itu sebagai ibadah terbaik kita, sebagai bekal pulang kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan yang para habaib yang ada di tempat kita? Nabi SAW punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki, adik Sayyidina Hasan namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Kalau saya nanya, nggak usah stres, nggak usah depresi, karena saya jawab sendiri. Fatimah punya anak Hasan, adiknya namanya Sayyidina Husain. Husain punya anak laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya
Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kenapa disebut Al-Muhajir? Karena dia pindah dari Irak ke Tarim. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, Syailillah, 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 Syailillah. Itulah maka disebut dengan Tarim. Memang Nabi pernah mendoakan Yaman, ya Allahumma barik lana fi Yamanina, Allahumma barik lana fi Yamanina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Berikan berkah kepada negeri Yaman. Memangnya ada sahabat Nabi yang dari Yaman? Oh, sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Ad-Dausi, satu kabilah dari Yaman. Ada orang Yaman yang hebat. Nanti kalau dia datang ke sini, kamu minta doa sama dia, doanya makbul. Siapa dia ya Rasulullah? Kami yang ikut perang denganmu. Kenapa kami minta doa? Pokoknya kalau dia datang ke sini, minta doa. Nabi meninggal baru dia datang. Ternyata dia tidak ketemu dengan Nabi walaupun hidup di zaman Nabi. Dia tetap berada di Yaman karena dia menjaga ibunya. Dia adalah Uwais Al-Qarni dari Yaman. Setelah Nabi meninggal baru dia datang. Dialah yang menggendong ibunya. Dari kecil dia menggendong kambing, dia gendong anak onta. Supaya apa? Latihan supaya bisa menggendong ibunya dari Yaman, berjalan kaki ke kota Makkah Al-Mukarramah. Yaman negerinya para ulama. Lalu kemudian pindahlah Ahmad bin Isa Al-Muhajir ke Tarim. Lalu dia punya anak laki-laki namanya Ubaidullah. Ubaidullah punya anak laki-laki namanya Alawi. Alawi ini lain Ba'alawi. Ba'alawi maka disebut mereka keturunan dari Ba'alawi. Kalau disebut Ba'alawi, itulah dia keturunan-keturunannya, itulah dia As-Saggaf, Al-Jufri, Al-Haddad bin Syihab bin Yahya bin Syekh Abu Bakar, Habib Lutfi bin Yahya, Habib Rizik bin Syihab. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir As-Saggaf, Al-Attas. Kita selalu mengamalkan ratib Al-Attas, ratib Al-Haddad. Jadi kalau ada orang yang mengecam Al-Habaib Ba'alawi, maka sesungguhnya dia sudah meruntuhkan ratib Al-Attas, ratib Al-Haddad. Kerjaan siapa ini? Kerjaan komunis. Karena yang benci kepada zuriat Nabi SAW hanya orang yang tidak bertuhan. Kalau ada orang bertuhan, bernabi Muhammad SAW, pasti dia akan memuliakan zuriat keturunan Rasulullah SAW. Saya tidak mengajak orang untuk mengikuti keyakinan saya. Mazhab saya adalah mazhab al-bayan, hanya menjelaskan. Faman syaa falyu'min, siapa yang mau ikut silakan ikut. Wa man syaa falyakfur, siapa yang mau kafir silakan kafir, karena neraka masih banyak seat kosong. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan anak cucu kita termasuk pencinta para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi. Nah, ada pertanyaan, apa dasarnya bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawaban kita, para ulama kita seperti Sayyid Murtada Az-Zabidi yang mengarang syarah Ihya Ulumuddin, ya. Beliau punya kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin, ya. Jadi beliau ini Sayyid Murtada Az-Zabidi, pengarang syarah Ihya yang terkenal sebagai ulama sufi, ahli hadis dan ahli bahasa, juga guru ulama Nusantara Syekh Nawawi Banten, juga pendiri NU Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari, juga ulama Nusantara kontemporer yang lahir dan wafat di Mekah Syekh Yasin Al-Fadani dan lain-lain, mengakui kalau mereka memang sadah ahlul bait, memang sayyid, memang. Ini misalnya, ya, misalnya Sayyid Murtada Az-Zabidi. Sayyid Murtada Az-Zabidi ini
punya karangan kitab ya. Nah, Syed Murtadha Az-Zabidi ini punya karangan kitab Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Jadi dalam kitab khusus ini beliau menjelaskan kalau Alawiyin yang sekarang di Indonesia keluarganya banyak dipanggil Habib, ini memang keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ya cukup bagi kita orang selevel Syed Murtadha Az-Zabidi. Syekh Nawawi Banten misalnya dalam syarah Sulam Taufik juga bilang begitu. Atau misalnya ini ya ulama Mekah, ada pasti ya kalau kiai-kiai di Indonesia terutama yang pernah di pesantren tahu kitab yang namanya Is'adur Rafiq wa Bughyatus Shadiq. Ini syarah Sulam Taufik. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id Babusail Asy-Syafi'i, ulama Mekah. Dan kitab ini menjadi rujukan yang otoritatif, yang muktabar di kalangan NU. Di sini beliau jelas sekali ketika menyebut pengarang Sulam Taufik, beliau bilang apa? Sayyidi wa sanadi al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi qaddasallahu arwahahum. Artinya bagaimana? Is'adur Rafiq ini mengakui kalau ini memang Sayyid pengarang Sulam Taufik. Ini Is'adur Rafiq. Ki Hasyim Asy'ari dalam karangannya juga begitu, mengakui juga. Atau misalnya yang modern ya, yang ulama Indonesia yang lahir dan wafat di Mekah, misalnya Syekh Nawawi Banten. Ini saya punya himpunan sanad-sanadnya Syekh Nawawi Banten. Nah, di sini di bagian pertama ketika menjelaskan sanad Sahih Bukhari, Syekh Nawawi Banten ini menjelaskan sanadnya, kata beliau, akhbarana al-allam al-muhaddits al-faqih al-mu'ammar Syekh Umar bin Abi Bakar Bajunaid al-Kindi al-Makki. Kemudian Anis Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan wa huwa an syaikhaihi al-mufti as-Sayyid Muhammad bin Husain al-Habsyi al-Makki asy-Syafi'i. Jadi Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan ini berguru kepada Sayyid Muhammad bin Husain al-Habsyi. Dan ini Sayyid Muhammad bin Husain al-Habsyi ini kan ayahnya siapa? Sayyid Ali bin Husain, Sayyid Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi yang punya Syimtud Durar itu. Dan ini zuriatnya banyak di Indonesia. Nah, ini artinya apa? Syekh Nawawi Banten juga guru beliau, dan gurunya lagi Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan ini mengakui kalau Al-Habsyi itu keturunan Rasulullah SAW. Nah, kita ini cukup dengan pengakuan mereka. Oh, mereka aja mengakui, masa kita agak mengakui? Dan kita di Nahdlatul Ulama, di kalangan pesantren, memang kitab-kitab yang kita pelajari kitab mereka, karangan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan seperti Syarah Jurmiyah, atau muridnya beliau ya, I'anatul Talibin, muridnya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Sayyid Abu Bakar Syata Ad-Dimyati. Pasti mengakui juga sama gurunya Sayyid Muhammad bin Husain al-Habsyi. Berarti marga al-Habsyi ini memang keturunan Rasulullah SAW. Enggak ada artinya seperti ini cukup sebenarnya kalau mereka sebenarnya Sayyid, sama dengan Sayyid-Sayyid yang lain di Indonesia yang memang mereka dari keturunan Alawiyin. Ada yang menggugat, perlu apa gak perlu pembuktian kitab dari abad keempat? Ya, kalau mau mencari silahkan dicari, tapi ya jangan dipaksa-paksakan cari seperti itu. Karena sekarang ini abad ke-15 Hijriyah, bukan abad ke-5, jauh kalau abad ke-4.
Kita ini jangankan masalah nasab, fikih Syafi'i yang banyak kita ini, kitab-kitab yang kita kaji sumbernya kan setelah abad ke-6, sejak masa Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, lalu periode berikutnya. Artinya gak langsung pada ulama Syafi'iyah abad ke-5, ke-4, ke-3, apalagi kepada Imam Syafi'i. Bahkan sebagian pendapat Imam Syafi'i itu kita jumpai di kitab-kitab ulama abad ke-7, dan kita percaya sama itu. Kita gak menggugat. Ini kan ulama abad ke-7 ya, misalnya tentang hadiah pahala bacaan Quran pada orang mati, Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Yang bercerita siapa? Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Padahal Ibnu Katsir ini kan hidup pada abad ke-8 Hijriah. Apa Ibnu Katsir gak dipercaya? Ini kan abad ke-8, perlu pembuktian dari ulama Syafi'iyah abad ke-3 atau abad ke-4. Ya repot kalau seperti itu. Memang kitabnya gak ada sama kita memang, dan kita percaya sama itu. Mengapa? Karena Ibnu Katsir memang orang yang bisa dipercaya, baik dalam tafsir, dalam hadis, atau dalam fikih dan lain-lain. Sampean pernah dengar nggak? Di pondok-pondok itu diajarkan kitab namanya Sulamut Taufik. Nggak tahu dulu ono kitab jenis Sulamut Taufik. Iya baga. Itu sekarang tak alawi ini. Jadi lah montoh santri-santri nganggep tak alawi itu gagal. Sanatmu patah kabeh. Dan kamu harus tahu semua pondok mengajarkan kitab itu. Dan yang nyarai kiainya para kiai di Nusantara, Romo Kiai Nawawi Al-Bantani. Jadi lah mutuh kowe gagal nebak alawi. Patahlah ngaji kita semua. Tapi ojo mau viral no. Tapi tenan. Aku biar deh. Takut ibu Gus. Jenengan biyen lo wawas biyen. Jenengan kok mboten enggak ada media sosial no Gus. Banyak alasannya. Di antaranya karena ketidakmampuan saya untuk mengendalikan diri saya. Aku wong seneng komentar, aku nyawa ngopo gak komentar. Aku iki koyo-koyo mesti ro dalile. Dadi aku nyalahne wong iku mesti gawe dalil. Lah iku bahaya, paham ora? Ngumbar dalil dengan ngantemi wong kan bahaya kuwi ya. Aku gak wani. Mencintai dzurriyyah Nabi adalah kewajiban, dan sebetulnya begitu mudah. Jangankan kok dzurriyyah Nabi, umat Nabi saja kalau kita sadar itu umat Nabi, kita susah berbuat zalim kepada umat Nabi. Apalagi jika itu adalah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada masalah dzurriyyah Nabi. Dikatakan al-mu'minuna musaddaquna bi ansabihim. Ulama mengatakan sekelompok orang itu kalau sudah mengatakan nasabnya kepada orang tuanya dipercaya. Anda jangan suka ngutak-ngatik siapapun. Apalagi ini kisah nasab masa lalu. Ini adalah akhlak adabnya. Itu adalah seperti itu. Jadi apa? Kalau kita mencari celah, oh mungkin begini, ini bahaya sekali. Bahkan dikatakan, para imam mengatakan kalau ada sekelompok orang, Anda mendengar, mengetahui dari keluarganya, mengatakan bahasanya dia punya nasab pada Rasulullah, cukup Anda percayai. Selesai. Dan itu tidak harus sampai derajat 100%. Karena 100% itu gimana sih mempercayai nasab 100%? Kecuali Anda lihat waktu hubungan suami istrinya, waktu kelahirannya. Semua orang kalau bicara tentang mungkin, na'udzubillah itu bahaya sekali. Mungkin dia istrinya keluar sama laki-laki lain. Mungkin na'udzubillah. Bahaya orang mentaati nasab itu. Ini secara umum segala nasab, kalau satu kelompok yang menisbatkan bahasanya dia punya nasab kepada orang tertentu, Anda tidak berhak untuk otak-atik. Ini siapapun nasab ke siapapun, apalagi kepada baginda Nabi SAW. Kalau sudah nasab di atas gak ada istilahnya 100%, makna 100%. Apa sih makna 100%? Musaddaqun dipercaya. Saya ini sebuah keluarga mengatakan saya punya nasab kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Alhamdulillah. Saya punya Rasulullah. Oke. Sampai di sini. Adapun terjadinya perdebatan, wallah alam saya tidak ingin masuk ke dalamnya. Sebab karena namanya berdebatan itu biasanya yang tulus-tulus, yang nggak tulus, wallah alam saya tidak ikut ke sana. Yang jelas kami ini rambu-rambu, ini dimanapun. Kalau Anda pergi ke negeri manapun, negeri manapun,
Jika ada sekelompok atau keluarga yang sudah masyhur di tempat tersebut, lalu mengatakan saya punya nasab kepada sana, musaddaquna bi ansabi, cukup sampai di situ. Ini ilmunya. Adapun masalah urusan-urusan menentukan menetapkan nasab dengan selain daripada ini namanya istifadhah. Di kampung itu sudah didengar ini nasabnya ke sana, selesai. Ada masalah yang lain-lainnya, Anda tidak suka masalah qiyafah, masalah DNA dan sebagainya. Itu bisa saja digunakan, tapi dalam keadaan tertentu. Ada pada zaman dulu namanya qiyafah. Mungkin zaman sekarang ada DNA misalnya. DNA itu memang ilmiah, tepat, benar. Tentunya dengan catatan yang menjalankan orangnya jujur, tidak akan dirubah, ada itu. Tapi itu kapan diberlakukan? Para ulama memberlakukan hal-hal seperti itu. Qiyafah itu misalnya di antara persengketaan. Contoh, ada dua orang melahirkan, ibu ditaruh di tempat bayi. Rupanya susternya lupa, ketuker sama-sama putih. Aduh kacau nih, anak yang mana ini? Ketuker. Akhirnya semuanya pengen anakku yang mana? Untuk ngetes pakai DNA supaya ketahuan mana anaknya. Atau orang direbutkan nasabnya, ini direbut nasabnya ini di sini. Kira-kira menetapkan nasabnya siapa? Bukan ngotak-atik nasab yang sudah ada, bukan. DNA adalah masalah ilmiah, jangan diingkari, itu masalah ilmiah. Cuman untuk apa? Di dalam dunia syariat ada namanya pernikahan yang syah. Selagi pernikahan sah sudah cukup. Bahkan kalau ada orang datang, ini adalah anakku, nggak usah kita punya kapan nikah, istrimu siapa, nggak perlu. Cukup dia mengatakan ini anakku, kita percaya, selesai. Selagi akal tidak mengingkarinya. Misalnya ada orang ngaku itu anakku, dia lebih tua, kan bohong. Sederhana sebetulnya. Makanya perdebatan yang panjang itu bagi kami adalah unik. Ngapain harus macam itu? Dari dua belah pihak sampaikan, diam, sudah selesai, jangan dibahas. Umat jadi bingung. Dan saya tidak mengerti apakah omongan kami nanti dibilang, terserah Anda mau bilang saya tidak mengerti dan sebagainya. Saya bukan urusan dengan Anda yang mengatakan saya tidak mengerti. Akan tapi saya punya kewajiban bahwasanya, jika Anda mengatakan bahwasanya saya ada anaknya keluarga itu, saya cukup percaya, tidak usah saya cari manakah aktemu, tidak perlu. Cukup, selesai. Sampai di sini wahai hamba Allah. Ingat, dzurriyyah Nabi SAW agung. Dzurriyyah Nabi Muhammad adalah mulia. Kalau permasalahannya Anda marah dengan sebagian dzurriyyah Nabi misalnya, tidak boleh Anda jadikan marah kepada semua dzurriyyah Nabi. Marah satu orang mungkin bikin kesel Anda, namanya manusia, dia bukan maksum. Anggap saja kalau ada anak-anak Anda yang bandel, masa Anda sembelih, kan enggak? Ya perlu dikasih sayang yang sederhana. Mohon maaf kepada semua yang berselisih paham dari dua pihak kelompok. Ini kebetulan pertanyaan ini baru sekarang. Saya tidak pernah membongkar masalah ini, kecuali ditanyakan begini. Karena bagi saya itu enteng, tidak ada permasalahan. Kenapa? Apa yang direbutkan? Apa yang dipermasalahkan? Sudah jelas, ini sudah jelas dari dua kubu besar yang berkata itu adalah semuanya adalah sederhana. Ya selesai, tolong Anda tidak usah bergeming. Pokoknya dikasih satu kelompok dimanapun Anda menemukan, jika kelompok itu masyhur di kalangan keluarganya, dia punya nasab sampai Nabi Muhammad, cukup Anda percaya, tidak usah Anda otak-atik. Selesai, sampai di sini saja. Setelah itu Anda akan tentram hati Anda, dan semoga Allah mengampuni semuanya, mengangkat derajat semuanya. Dan harapan kami kepada dua kubu yang berselisih ini, segera tenang, jangan dilanjutkan seperti itu. Ingat, umat Nabi Muhammad, kita punya kewajiban besar, yaitu menanamkan kecintaan kepada Rasul. Kitab yang mau saya baca, salah satu kitab Wali Allah, Sidi Ahmad Ar-Rifai. Beliau menulis kitab tentang halatu ahli tahqiq ma'allah, kondisi kekasih-kekasihnya yang disebut ahli hakikat, mereka yang kalbunya dipenuhi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Menariknya kitab beliau ini ditulis pakai menyebutkan silsilah sanad hadis. Ternyata beliau ini zuriat Nabi SAW. Ini yang lagi rame sekarang ini ya. Jalurnya cuma bukan jalur yang ditulis, yang dipakai oleh Rabithah Alawiyah, jalur Ba'alawi. Jadi beliau ini jalurnya melalui As-Sayyid Ali Ar-Ridha, dari ayahnya Musa Al-Qazim, dari Ja'far Shadiq sampai kepada Rasulullah SAW. Jalur ini juga jalur yang dipakai, merupakan nasab sebagian wali songo. Jadi wali songo ada yang melalui
Musa al-Kazim. Ya. Kalau yang lain mungkin jalur yang lain. Ya. Nah, maka saudara-saudaraku yang sedang ribut berbicara nasab, saran kami Al-Fakir kalau pantas didengar, Wali Songo dan zuriatnya adalah zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadah Ba'alawi yang nama-nama mereka tertulis dalam Rabithah Alawiyah pun juga zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon tunjukkanlah kepada kami yang bukan zuriat Nabi ini akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa akhlak Nabi? La tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini pun disebut oleh beliau di riwayat ini. Janganlah saling iri dengki. Janganlah tabaghadu, saling menyulut kemarahan atau memancing marah atau jadi provokator orang marah. Sekarang bikin marah orang gampang Pak Kiai. Kalau dulu orangnya didatangi. Kalau sekarang cukup buat channel di YouTube. Ngomong di YouTube. Nah, la tabaghadu. Jangan menyulut kemarahan orang. Wala tadabaru. Ini wala tadabaru, jangan saling membuang muka. Apa kata Sidi Ahmad Rifai, zuriat Nabi SAW? Nama beliau juga nggak tertulis di Rabithah Alawiyah. Dan zuriatnya banyak. Saya ketemu di Banjar, ketemu di Bandung. Dan mereka nggak marah namanya nggak ditulis di Rabithah Alawiyah. Wajar kan, bukan Alawi. Ya. Apa kata beliau? Wali Kutub di zamannya. La tahasadu. Jangan saling iri dengki. Kenapa kata beliau al-hasadu, sifat hasad itu sifatnya iblis, minasyaitan. Iblis itu dulu iri kepada nenek moyang kita, kakek moyang kita, Sayyidina Adam. Benar gak? Maka orang yang iri dengki, apakah urusan jabatan, popularitas, termasuk nasab, ini termasuk orang yang terpancing oleh sifat-sifat iblis ya. Orang yang hasad bukan iblis, bukan setan, tapi dia kerasukan sifat iblis. Saya berbaik sangka orang yang berdarah-darah baginda di tubuhnya, insya Allah tidak beriri dengki. Amin. Ya. Tunjukkan kepada kami akhlak ini. Saya kalau pernah berbicara masalah nasab, jika ada yang tersinggung, saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada siapapun yang tersinggung. Bilang, ini soalnya pokoknya nanti ujungnya sudah lihat. Ujungnya itu soal husnuzon. Itu satu. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap. Tidak mungkin coba. Sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya. Bantah-bantahnya orang-orang itu, ada yang bilang kosongnya 700 tahun. Enggak ada catatan 700 tahun. Terus enggak, itu ternyata setelah diteliti enggak ada catatan itu cuma 100 tahun. Terus ada lagi, wah cuma 50 tahun dan seterusnya. Tapi enggak mungkin lengkap. Enggak mungkin bisa lengkap betul-betul urut itu enggak mungkin. Pencatatan itu membutuhkan tradisi tersendiri, dan tradisi mencatat di lingkungan Islam itu tradisi baru, apalagi di lingkungan orang Arab itu tidak bisa nyatat, makanya disebut bangsa ummi itu karena tidak punya kebiasaan mencatat. Nah tapi kan ada riwayat oral dari mulut ke mulut itu ada. Nah sampean kalau mau ngurus itu sekalian nanti sampean ngurus nasabnya Kanjeng Nabi sampai ke Nabi Ibrahim, catatannya sumbernya dari mana kan repot juga. Apalagi sampai Nabi Adam, nah, sudah repot semua. Jadi saya
langsung jujuk ke ujungnya itu, satu ujungnya itu husnudzon. Semua ini husnudzon. Kita berhusnudzon saja. Sudah, itu yang pertama. أول الملقب بالهلوشي ابن علي بن أحمد بن محمد أسد الله ابن حسن ابن علي بن محمد الفقيه المقدم ابن علي بن محمد صهيب بن رباط ابن علي خلع غزام. Nah, ini Ali Khalal Ghazam setiap membaca Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh mendengar jawaban Nabi dengan kata-kata Nabi wa alaikassalam ya Syekh Ali. Inilah Habib Ali Khalal Ghazam, abahnya Habib Muhammad Said Ibni Alwi Ibni Muhammad Ibni Alwi Ibni Ubaidillah. Alwi inilah yang awal-awal ditanam di Tarim, yang awal-awal ditanam di Tarim dari zuriat Rasulullah. Ibni Ubaidillah, nah Ubaidillah inilah adalah anak daripada Ahmad bin Muhajir yang umpat hijrah dari Basrah ke Madinah, kemudian ke Mekah, kemudian ke Yaman, masuk di Husaisiyah, lalu di Hadramut. Husaisiyah meninggal Ahmad al-Muhajir, Ubaidillah meneruskan. Sampai di Hadramut meninggal Ubaidillah, anaknya bernama Alwi, maka inilah yang ditarim. Maka nah Alwi ini anak matinya ditarim. Matinya ditarim Alwi. Nah Alwi inilah satu-satunya, bukan dua, tidak ada saudara, satu aja. Alwi inilah yang melahirkan seluruh dunia daripada zuriat Rasulullah. Ia disuruh tadi apa disebut Al-Ba'alawi. Sebelum saya buka Ihya, saya mau bicara tentang apa yang terjadi sekarang ini. Sekarang akan terjadi pemecah belah di antara orang-orang NU sendiri, ahli sunnah sendiri, dengan adanya pemikiran-pemikiran tentang para habaib, para sadah yang keturunan Rasulullah ini dipersoalkan lagi. Ini persoalan sudah selesai, karena 1000 tahun yang lalu ketika Syekh Ahmad bin Ali yang sekarang dinyamakan Ba'alawi, Bani Alawiyah, itu 1000 tahun yang lalu sudah terjadi di Hadramaut, dan orang Hadramaut sendiri sudah mengakui keadaan para habaib ini dari keturunan Ubaidillah bin Ahmad Bani Ali. Itu sudah di Hadramaut sendiri, tidak ada persoalan kok. Mereka mengakui adanya habaib dari keturunan Ba'alawi ini. Lalu akhir-akhir ini timbul lagi persoalan bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini bukan keturunan Nabi. Sehingga membuat masyarakat jadi bingung. Mengapa yang dipersoalkan soal nasab? Nasab itu tidak menjamin untuk masuk surga. Ya, saya cuci lagi otak saudara ini. Nasab itu tidak menjamin untuk masuk surga. Yang menjamin masuk surga ibadat saudara, bukan nasabnya. Allah sudah menjadikan di dalam Al-Quran anaknya Nabi bernama Kan'an masuk neraka. Kurang apa? Itu Quran. Ayahnya Nabi masuk neraka, ayahnya Nabi Ibrahim. Kenapa? Tukang bikin pahat berhala. Jelas kan?
istrinya Nabi masuk neraka, istrinya Nabi Lut. Jelas. Pamannya Nabi masuk neraka, namanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Sekarang saya tanya, saudara itu apanya Nabi? Hah? Saudara apanya Nabi? Mengapa bicara ribut nasab? Kita kembali kepada pokok. Al-Quran menyatakan al-mawaddatu fil qurba, untuk mencintai keluarga Nabi. Hadis menyatakan kita mencintai keluarga Nabi. Umatnya Nabi Muhammad wajib menghormati para sahabat-sahabat Rasulullah. Bagaimana mengaku umatnya Nabi Muhammad? Membenci sahabat-sahabat Nabi. Tidak masuk akal. Bagaimana menjadi umatnya Nabi Muhammad membenci keluarga-keluarga Nabi. Tidak masuk akal. Ahli sunnah wal jamaah termasuk mencintai sahabat Rasulullah dan mencintai, menghormati keluarga-keluarga Rasulullah. Itu yang pokok. Siapapun di depan Sukron Makmun yang mengaku keluarga Nabi, saya hormati, saya hargai. Kalau sekiranya dia misalnya katakan miskin, saya kasih hadiah, bukan saya kasih zakat. Haram keluarga Nabi makan zakat. Umpama tadi yang ngaku Nabi, ngaku keturunan Nabi, bukan keturunan Nabi, bukan urusan Sukron Makmun, urusan dia dengan Allah nanti di padang mahsyar. Bagaimana? Hah? Supaya saudara nggak ikut ribut, nggak ikut panas. Subhanallah, subhanallah. Menghormati siapapun saja, matlubun. Itu yang diminta dalam agama. Kakek saya, Allahumma firlahu, Kiai Fakih Soleh Fakih namanya. Itu kalau ada pengemis datang, itu dipersilakan masuk ke kamar tamu, duduk di kamar tamu. Pengemis dikasih minum, dikasih makan, dia hormati pengemis ini. Sehingga kadang-kadang anak-anaknya itu bilang, abah itu kasih duit aja sudah pergi. Tapi enggak, Soleh Fakih itu menghormati siapapun saja dalam Islam diminta. و آل با علوی اینا الان چیزی نباشه در حدود 700-800 سال یک شهرت جا افتاده‌ای در انحای عالم، در اندونزی، مالزی، در ایران، در عراق، در حجاز خاندان‌های فراوانی بودن از این سادات آل با علوی. و من دیدم در مکه یک موقوفه بزرگی بود مال مربوط به آل سقاف بهش میگفتن که من دیدم اون موقوفه را و نوشته بود سادات آل با علوی. علا کل حال اینها خاندان با علوی از جهت شهرتی که دارن برای مسئله احراز سیادت کفایت. اما راجع به مسئله این که چرا مثلا علمای انساب در متقدمین چرا متعرض عبیدالله فرزند احمد مهاجر نشدن؟ آقایون نشستن الان در زمانی و در عصری دارن زندگی میکنن که عصر ارتباطاته. الان یک فرزندی در اقصای دنیا به دنیا میاد، در اقصای دنیای دیگه میفهمن که این به دنیا آمده. در اون زمان ارتباطات نبوده. این در این ارتباطاتی که الان هست در اون زمان اینا نبوده این ارتباطات. و چه بسا مثلا یک افراد زیادی را که ما دیدیم در کتب انساب
ما مثلا یک کاری که در این کتاب تحفة الطالب به انساب آل ابی طالب انجام دادیم دید که همینه. مثلا دیدیم که یک شخصی را در کتاب مثلا الفخری براش 2 فرزند ذکر کرده، در شجره مبارکه 3 ذکر کرده، در کتاب عمدة طالب 4 ذکر کرده و فراوان هم هست، زیاده. من آمدم اون نهایت را که 4 بوده یا 5 بوده را در این کتاب ما در تحفة الطالب ذکر کردیم. اینها افرادی مخفی می شدن، بعضی ها از حین ولادت مخفی بودن، اصلا به دنیا که می آمدن در خفا بودن. حالا اون جهاتی که حالا اون زمانها بوده چی بوده و مخصوصا بعدها که اینها یه جنبه معارضی با حکومت پیدا می کردن و یک جنبه سیاسی وقت پیدا می شده و اینها فرار می کردن. خیلی می شده که نسابا اصلا دسترسی به این پیدا نکردن، به اسم عبیدالله دسترسی پیدا نکردن و خبر نداشتن. بعد به مرور زمان که گذشت این شخص مشخص شد که مثلا احمد المهاجر فرزندی به نام عبیدالله داشته و این آمده از مکه و مدینه به طرف بسته و از اونجا به طرف حضرموت تا دیگه رفته که و اونجا نسلش فراوان شده. بعد دوباره برگشتن. اینها زیاد ما داریم، چیز خیلی مهمی نیست که اینا بخوان تشکیک بکنن، تشکیک در واضحاته. مثل انسان میگه خورشید نیست، خیلی بوده، افراد زیادی بودن در تاریخ که اینها مثل عیسی معتمل اشبال در تاریخ رو بخونید، ایشون وقتی زندگی میکرده هیچ کس خبر نداشته که این پسر زید شهیده، زنش خبر نداشته که این شوهرش بله فرزند زید شهیده، دخترش که از دنیا رفت عیسی معتمل اشبال پسر زید شهید گریه میکرده که این دخترم از دنیا رفت و خبر نداشت که دختر بله پیغمبره، از نسل پیغمبره. اینا زیاد بودن و مخفیانم از دنیا رفت و قبرش هم مخفی. در تاریخ ما چین افرادی مثل امثال عبیدالله فرزند احمد المهاجر ما زیاد داشتیم. افرادی گمنام بودن در اون زمانها و نسابه های اون زمان هیچ اطلاعی ازشون نداشتن، خبری ازشون نداشتن. بعدها کم کم اینها مشخص شدن، توشون علما، بزرگان، شخصیت ها و افراد نامداری در میان اینها پیدا شد که ما مفصل در همین کتاب تحفة الطالب به انساب آل ابی طالب راجع به شخصیت هایی که از این خاندان با علوی هست و ساداتی که هستن ذکر کردیم. علی کل حال این هیچ شک و شبهه‌ای در مسئله سیادت آل با علوی و اینکه اینها از نسل عبیدالله ابن احمد المهاجر هست هیچ شکی نیست و علمای ما، بزرگان ما، شخصیت های ما، استاد ما مرحوم آیت الله العظمی شهاب الدین مرعشی هم تایید می‌کردن و قبول داشتن که این آل با علوی ساداتن و شهرت دارن. بفرمایید. شكرا على الجواب القيم. اسمحوا لي أقرأ لكم السؤال الثاني. السؤال الثاني هو كالتالي: لقد نفى الطاعن والمبطل شهرة سيادة بعلوي واستفاضتها بالقول بأن تلك الشهرة والاستفاضة لم تحدث إلا بعد القرن التاسع الهجري، والشهرة الحادثة مرفوضة ومردودة كسيادة الطبري التي يبحث عنها ويقرر في كتاب السيد إبراهيم بن منصور الهاشمي بعنوان الإفاضة في أدلة ثبوت النسب ونفيه بالشهرة والاستفاضة. السؤال: ماذا تقولون في رد الطاعن والمبطل على شهرة السادة بعلوي؟ حسب موازين علم النسب وموازين الشرع أنا سألت أستاذي سيد المرعشي شهاب الدين المرعشي قال لو أسرة في فترة 200 سنة إلى 300 سنة
عندهم شهرة أجيالية بالسيادة؟ قال يكفي. يعني إنسان مع أنه هؤلاء الجماعة في فترة عربي شد که بله مرحوم استاد ما شهاب الدین مرعشی می‌فرمودن که همین اندازه خاندانی 200 سال 300 سال شهرت به سیادت داشته باشن کفایت میکنه. شما میگید اینا از قرن 8م 9م شهرت رو دارن، دیگه بها و نعمت، دیگه این قطعا کفایت میکنه این شهرت. حالا اون عرض کردم در اون قرون اولیه اینها شهرت نداشتن از جهت عدم دسترسی به این خاندان برای نسابه ها بوده. نسابه ها که ذکر نکردن در کتب انسابشون از جهت این است که اون نسابه ها به این خاندان از جهتی که اینها دور بودن. این نسابه هایی که ما داریم همشون در ایران و عراق و این سمتا بودن. این آقایون رفتن به حضرموت و به اون سمتای دور رفتن و دسترسی به اونها نداشتن. بعد مرور زمان انکشفه و اینها بله برای نسابه ها واضح شد و مشخص شد و قطعا اینها شاید از اون اول هم شهرت داشتن و شاید هم در بعض منابع های قدما باشه و غالب متاسفانه غالب کتب قدما از بین رفته. ما خیلی کتب انساب داشتیم، شاید صدها ما کتاب انساب داشتیم، الان یه چند تا عددش مونده، شاید تو اونها نوشته شده. ما همین کتاب عمدة طالب و همین کتاب الفخری و شجاعت المبارکه اینا داریم. شاید کتاب‌های قبل از اونها بوده و ذکر شده، اون کتاب‌ها دست ما نرسیده و ما نمیتونیم اگر میخوایم که این باب را فتح بکنیم، فتح طعن در سادات، خیلی سادات این باید با این طعن بکنیم دربارشون خیلی، چون اینا بعضی سادات مثلا در اون قرون اولیه در قرنهای اول از جهت اینکه اینها مخفی بودن و دسترسی به اونها نبوده اینها در کتب منابع ها نیامده، اما حالا بعدها یک قرن 2 قرن 3 قرن بعد دسترسی به اینها پیدا شد و اینها آمدند و شجرنامه‌اشون ذکر کردند. يروي ابن الجوزي وابن قدامة المقدسي في كتابه التوابون يروي الخبر التالي: أسرة مكونة من زوج وزوجة ومجموعة بنات منسوبة إلى بيت النبوة، يرقى نسبها إلى سيدنا علي كرم الله وجهه. نعم. كانت تقيم في مدينة بلخ قريبة من سمرقند. مرض رب هذه الأسرة وتوفي. بقي من هذه الأسرة الأم وبناتها. وقعت الأم في ضائقة مالية شديدة وأخذت تعاني مع بناتها من فقر مدقع. ماذا تصنع؟ عز عليها أن تطرق أبواب الناس في مدينة أهلها كلها يعرفون زوجها ويعرفونها. عز عليها أن تفتضح، فأخذت بناتها وسافرت بهن إلى قرية من أعمال سمرقند، يعني من ضواحي سمرقند، تقصد الذهاب إلى مكان لا يعرفها فيه أحد من أجل أن تتمكن من طرق أبواب الرزق بأي وسيلة من الوسائل، بخدمة، بطلب، نحو ذلك. وجدت مسجدا مفتوحا فأدخلت بناتها في هذا المسجد ومضت تبحث عن وسيلة من وسائل الرزق. دخلت القرية، دخلت سوق القرية فوجدت رجلا يجتمع عليه بعض الناس، سألت عنه قالوا هذا شيخ القرية، فشدت نفسها إليه واتجهت إليه
وقالت له نعم يعني أسرت إليه كلاما لا يسمعه الآخرون، حدثته عن نفسها. قالت له أنا من بيت النبوة، أنا يرتقي نسبي إلى سيدنا علي رضي الله عنه، فأنا علوية النسب، وقد مسنا الضر وآل حالنا إلى كذا وكذا وكذا. فقال لها هل لك بينة على أنك من سلالة سيدنا علي؟ هل لك بينة على ذلك؟ فقالت له المرأة ليس في هذه القرية أحد يعرفني، لا أستطيع أن آتيك ببينة. فأعرض عنها شيخ القرية، فمضت على وجهها خائبة تريد أن تعود. رأت رجلا أيضا مظهره يدل على أنه صاحب نعمة صاحب ثروة، سألت عنه، قالوا لا هذا رجل مجوسي ثري، ألهمها الله أن تشد نفسها إليه وسلمت عليه وقالت له كما قالت لذلك الشخص الآخر شيخ القرية الرجل المسلم. نعم، قالت له أنا من آل بيت رسول الله، ويرقى نسبي إلى علي رضي الله عنه، فأنا علوية النسب، وتركت صبية لي بناتي في مسجد هنا يتضورن جوعا، فهل من سبيل إلى قوت أو كذلك؟ فأمر خادما أو واحدا من أعوانه أن يمضي بي إلى حيث البنات، وطلب منه أن يأتي بهن إليه إلى داره، فمضيت به إلى حيث يوجد البنات ونقلهن جميعا، ومضينا إلى دار هذا الإنسان المجوسي. تقول دخلنا داره فأكرم وفادتنا، أكرم البنات، ألبسهن أجمل الثياب، وقدم لهن الطعام، وأنزلهن ضيوفا مكرمات عنده. نعم. أما ذلك الإنسان المسلم شيخ القرية الذي طلب منها البينة على أنها علوية النسب منسوبة لسيدنا علي، نام في تلك الليلة ورأى في الرؤيا أن القيامة قد قامت والناس متراصون مزدحمون، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على البعد والناس يقبلون إليه يلتمسون الشفاعة، فأقبل هو أيضا واقتحم الناس إلى أن وصل إلى رسول الله. قال له يا سيدي يا رسول الله، أنا إنسان مسلم من أمتك وأنا حالي كما ترى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من بينة على ذلك؟ احتار الرجل ماذا يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد فقال ألك بينة على ما تقول؟ واستيقظ. لما استيقظ علم معنى هذه الرؤيا، وعلم السبب الذي من أجله أعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لاحظوا أيها السادة والسيدات، الخبر صحيح بسند سليم يرويه ابن قدام المقدسي في كتابه التوابين، ويرويه ابن الجوزي الدقيق في أسانيده. نعم. أخذ يبحث هذا الإنسان شيخ القرية عن أسرة جاءت إلى هذه القرية بالأمس، وأخذ يبحث ويبحث ويبحث إلى أن علم
أن هذه الأسرة في بيت فلان المجوسي. طرق بابه، خرج الرجل قال له: أين المرأة العلوية؟ قال له: عندي. قال لا، قال له: ادفعها إلي، أعطنيها. قال: لا، ليس لك إليها من سبيل. قال: سأعطيك 1000 دينار على أن تعطيني هذه المرأة وبناتها. فقال: ليس لك إلى ذلك أي سبيل. وأخذ يلح، فقال له: لا تلح، لا تدل علي بإسلامك، الشيء الذي رأيته رأيته. لقد دخلت هذه المرأة المباركة بيتي وتباركت الدار بها، ولم نبت إلا ونحن جميعا مسلمون مؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ليس لك إليها من سبيل. والنعمة التي كنت تتوقعها لنفسك هي لي. نعم. كيف كانت هداية هذا الإنسان؟ ما سر هذه الهداية؟ الهداية بهذه الرحمة الإنسانية. مجوسي غير مؤمن إلا بالنار التي كان يعبدها، لكن الرحمة الإنسانية باب من أبواب الرحمات الإلهية. الراحمون يرحمهم الرحمن، ومن لا يرحم لا يرحم.